Baik, selamat malam. Saya Gabriel Sado dengan NIM 1902 110686 akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan komputer. Baik, eh, pada presentasi ini kita akan membahas pertama-tama mengenai definisi komputer, yaitu komputer adalah suatu perangkat keras yang dipakai untuk mengolah data menurut proses yang telah dirumuskan. Kata komputer yang sering kita gunakan ini pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi lama-kelamaan komputer modern dipakai untuk tugas-tugas lain yang tidak berhubungan dengan matematika. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai komponen komputer. Terdapat 4 komponen komputer, yaitu pertama input device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, webcam, dan lain-lain. Lalu yang kedua output device, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Contoh dari output device adalah monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Dan ketiga, prosesor adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. CPU atau Central Processing Unit adalah prosesor untuk komputer. Dan yang terakhir, storage device atau penyimpanan, yaitu peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk penyimpanan data atau file ataupun program komputer. Contoh dari storage device adalah hard disk, solid state disk, optical drive, dan lain-lain. Terdapat beberapa penggolongan komputer. Pertama-tama berdasarkan prosesor, yaitu mainframe, mini komputer, dan personal komputer. Dan kedua, berdasarkan bentuk dan ukuran fisik, yaitu seperti tower, desktop, portable, notebook, sub notebook, dan palm top. Ketiga, berdasarkan jenis data yang diolah, seperti komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Lalu berdasarkan penggunaan, yaitu general purpose dan special purpose komputer. Komputer mengalami sejarah yang panjang. Terdapat 5 generasi komputer, di mana generasi pertama dari tahun 1941 sampai 1952, di mana pada Perang Dunia komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang, seperti pada tahun 1941 Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Dan pada tahun 1943 Inggris juga membuat komputer khusus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman bernama Colossus. Pada tahun 1946 seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Komputer ini merupakan komputer yang besar dan memakan banyak tempat karena terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Komputer inilah yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Lalu komputer generasi kedua dari tahun
1952 sampai 1958, di mana setelah komputer generasi pertama, komputer kemudian dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris dan pasaran, walaupun harganya tergolong mahal. Lalu komputer generasi ketiga pada tahun 1958 sampai 1970, di mana pada tahun 1958 ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby memanfaatkan integrated circuit yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir quartz. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan, satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen, sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya operating system yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Lalu komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980, di mana pada generasi keempat ini banyak perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi large scale integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi VLSI, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 1972 muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi keempat ini adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya, serta CP/M untuk sistem kontrol operasi. Dan komputer generasi kelima dari tahun 1980 sampai sekarang yang saat ini kita gunakan. Generasi kelima ini disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih, walaupun Pentium sudah ketinggalan kalau sekarang. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak atau portable seperti laptop. Dan untuk selanjutnya, komputer generasi ke-6 yang dimana diprediksi akan berada di masa depan, di mana komputer ini akan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan komputer. Saat ini komputer generasi ke-6 masih dalam tahap pengembangan dan belum dilepas secara publik, namun kedepannya diperkirakan bahwa komputer akan dapat melakukan interaksi baik secara fisik maupun psikis, dapat melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Dan pengguna tidak perlu lagi melakukan penulisan atau pembuatan program, atau komputer ini akan dijuluki sebagai programless komputer. Demikian presentasi pengenalan komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam
tutur kata dan lainnya. Dan terima kasih.